Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sosiologi kelas F Ilmu Komunikasi. Kami ingin menyampaikan tentang masalah sosial yang sedang hangat terjadi di masyarakat, yaitu puluhan santriwati yang dicabuli oleh Ustadz Pondok Pesantren. Kami yang beranggotakan Dendi Nur Anwar Sanusi dengan NPM 2120503220, Diki Darmawan dengan NPM 21205031, saya sendiri selaku moderator Diki Firmansyah dengan NPM 2120503222, Faradiesa Rosa Zahra dengan NPM 2120500324, Farah Mawadah Yuliandi M dengan NPM 2120500325. Dan pembahasan yang pertama yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh pemateri 1 dan pemateri 2, yaitu Dendi Nur Anwar Sanusi dengan Faradisa Rosa Zahra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pencabulan yang dilakukan oleh Oknum Ustadz HW Heri Wirawan yang berusia 36 tahun merupakan guru sekaligus pengurus pondok pesantren di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang memiliki kasus pencabulan terhadap santri di pesantrennya yang korbannya mencapai 21 orang. Korban sebagian besar adalah anak berusia 13 tahun. Keterangan ini merupakan tambahan yang disampaikan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Garut, Diah Kurniasari. Seluruh korban tersebut saat ini ada yang hamil bahkan melahirkan. Terakhir ada yang melahirkan adalah korban yang berusia 14 tahun di bulan November lalu. Terdakwa juga memperdaya korban dengan iming-iming janji bahwa korban akan dijadikan pengurus pesantren. Bahkan terdakwa pun menjanjikan akan membiayai hidup korban dan kuliah korban. Dalam salinan dakwaan juga disebutkan bahwa korban umumnya terjebak bujuk rayu karena pelaku meyakinkan dengan narasi bahwa istrinya tidak mau berhubungan intim dengannya. Selain itu, terdakwa menyebut bahwa mertuanya tak mau memiliki banyak anak. Beralasan HW mengatakan terpaksa melampiaskan nafsu bejatnya kepada para santri lantaran sang istri enggan melayaninya di ranjang. Dilihat dari aspek sosiologi, ini merupakan penyimpangan seksual. Adalah tindakan atau perilaku seksual yang tidak selayaknya untuk dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Perilaku ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman di waktu kecil, dari lingkungan maupun faktor genetik yang dikaitkan dengan konteks sosial dan standar moral setempat. Perilaku menyimpang dapat dianalisis menggunakan teori-teori sosiologi yang menjelaskan penyebab terjadinya penyimpangan seksual, memperjelas pengertian hukum dan segala sesuatu yang berdiri di belakang gejala-gejala ketertiban umum dalam masyarakat sebagai sumbang asih para penegak hukum untuk mengevaluasi efektivitas berlakunya umum di masyarakat. Terdakwa menceritakan mertuanya tak mau mempunyai banyak anak. Demikian bunyi surat dakwaan dikutip Kamis 9 Desember 2021. Kasus ini tak terungkap ke permukaan hingga akhirnya terbongkar di persidangan pada tanggal 17 November 2021 dan hingga kini masih berjalan. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam rentang waktu 2016 hingga 2021. Diketahui aksinya dilakukan HW di beberapa tempat seperti pondok pesantren, apartemen, dan hotel mewah. Akibat perbuatannya, HW dijerat pasal 81 ayat 1, ayat 3, pasal 76 DUU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 65 ayat 1 KUHP. Selanjutnya yaitu analisis masalah dan problem solving atau solusi. Nah, untuk rumusan masalah sendiri dan analisis masalah akan dijelaskan oleh saya. Namun sebelum kita kepada analisis masalah, kita harus mencari dulu rumusan masalahnya atau membentuk rumusan masalah tersebut. Jadi saya membentuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pandangan hukum mengenai kasus pencabulan di lingkungan pesantren. Yang kedua yaitu apakah terdakwa akan dihukum seberat-beratnya. Dan yang terakhir yaitu apakah pelaku akan mendapatkan sanksi sosial. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis masalah yang kelompok kami buat. Analisis masalahnya yaitu akibat perbuatannya, pelaku yang berinisial HW didakwa dengan pasal 81 ayat 1, ayat 3, dan pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak dan pasal 65 ayat 1 KUHP. Dilihat dari aspek sosiologi, ini merupakan penyimpangan seksual. Tindakan atau perilaku seksual yang tidak selayaknya untuk dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Perilaku ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman di waktu kecil dari lingkungan maupun faktor genetik yang dikaitkan dengan konteks sosial dan standar moral setempat. Perilaku menyimpang dapat dianalisis menggunakan teori-teori sosiologi yang menjelaskan penyebab terjadinya penyimpangan seksual. Memperjelas pengertian hukum dan segala sesuatu yang berdiri di belakang gejala-gejala ketertiban umum dalam masyarakat sebagai sumbangsih para penegak hukum untuk mengevaluasi efektivitas berlakunya hukum di masyarakat. Pengaturan penyimpangan seksual dalam hukum positif Indonesia dapat ditemukan pada KUHP, yaitu perizinan hukum positif Indonesia dapat ditemukan pada KUHP, yaitu perzinahan pasal 284 KUHP, persetubuhan pasal 286, dan persetubuhan dengan perempuan belum cukup umur pada pasal 287. Sanksi yang lebih berat yaitu disahkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sebelumnya telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang selanjutnya, problem solving atau pemecahan masalah sesuai metode sosiologis yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Diki Darmawan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ustadz di salah satu pesantren menimbulkan kerugian ekonomi juga sosial, serta berdampak kepada penderitaan fisik dan psikologis bagi korbannya. Solusi dari permasalahan ini tentunya korban harus mendapatkan keadilan, yaitu pelaku harus dihukum seberat-beratnya karena kerugian yang dialami korban sangatlah besar. Untuk menerapkan keadilan tersebut, solusi yang harus dilakukan pertama, memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami. Karena dari kasus ini terdapat berbagai risiko yang berlapis dan berjangka panjang. Diperlukan sistem penanganan, perlindungan, serta pemulihan yang berkualitas bagi korban. Yang kedua ialah membuat pelaku menyadari dampak dari kesalahannya. Lalu yang ketiga ialah pelaku harus menjalankan konsekuensinya secara hukum dengan hukuman yang setimpal. Selain itu, solusinya ialah pemerintah harus segera mengesahkan RUU PKS karena selama ini kategori kekerasan seksual belum diatur dalam payung hukum yang telah ada. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kejahatan pencabulan sering terjadi dalam masyarakat, khususnya anak di bawah umur yang kerap menjadi korban kejahatan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran manusia yang kurang paham akan hukum dan undang-undang yang mengatur kejahatan tersebut. Jadi, sebaiknya orang tua harus memperhatikan anaknya dengan selalu mengontrol anaknya. Dengan kejadian asusila oleh oknum guru pesantren di Bandung ini, jangan pernah menyamaratakan bahwa semua guru agama memiliki perilaku yang serupa, sehingga tak boleh ada kekhawatiran bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di pendidikan pesantren. Para orang tua pun diminta untuk mengecek dulu asal-usul lembaga pesantren sebelum menyekolahkan anaknya di lembaga pesantren. Jadi, kesimpulan dari kasus ini adalah kekerasan baik secara fisik maupun seksual tidak dibenarkan oleh siapapun. Jangan mudah percaya dengan individu karena individu mempunyai banyak karakteristik dalam hidupnya. Jadi jangan percaya akan janji manis yang diucapkan oleh dia. Tingkatkan pemahaman akan tubuh kalian, karena pemahaman akan meningkatkan rencana apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tindak pidana pencabulan di pesantren ini akan terus berkembang jika oknum tidak dihukum dengan berat dan mengakibatkan efek jerak. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru. Pada prinsipnya, meskipun tempat dan waktu kejadian berbeda, namun dapat dilihat bahwa itu sama tindak pidana pencabulan. Peningkatan grafik kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari dikarenakan faktor serta perubahan sosial sebagai pendorongnya. Sekian dari kelompok kami tentang masalah sosial yang sedang hangat terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terjadi atau terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.